Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestirina Arini dengan NIM 200202110066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Hukum Persaingan Usaha. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia. Oke, hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Hukum ini diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antara pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Dasar hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang anti monopoli, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang anti monopoli. Selain itu, hukum persaingan usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang perselisihan peraturan dan peraturan perburuan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pemeriksaan dalam pengawasan dan penyelesaian perselisihan persaingan usaha. Soal yang kedua adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Oke, dalam Islam, persaingan usaha yang sehat dan adil sangat dianjurkan dan dianggap sebagai suatu bentuk ibadah. Persaingan usaha juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Tindakan monopoli, penipuan, dan manipulasi harga dianggap sebagai tindakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama Islam telah memberikan pedoman dan fatwa tentang berbagai praktek bisnis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti riba, horor, dan maisir. Pemerintah di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk Indonesia, juga telah menerapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mengatur persaingan usaha itu sendiri. Jadi hukumnya adalah halal untuk dilakukan ketika hukum persaingan usaha itu diterapkan di Indonesia. Soal yang ketiga adalah jelaskan istilah perjanjian-perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bawah ini secara definitif, pendekatan apa yang digunakan, dan alasan yang dilarang. Pertama yakni perjanjian oligopoli. Oligopoli diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana oligopoli adalah suatu perjanjian di mana salah satu bentuk suku pasar, di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan di pasar memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi harga pasar, dan perilaku masing-masing perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan lain di pasar. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason, alasan dilarang, karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan dalam oligopoli sangat mungkin terjadi perusahaan-perusahaan yang akan saling mempengaruhi untuk menentukan harga pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar pasar. Yang kedua yakni perjanjian oligopsoni, diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oligopsoni adalah keadaan di mana hanya terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason. Alasannya dilarangnya oligopsoni adalah dapat menyebabkan pihak pembeli mendominasi pasar sehingga pihak penjual sulit untuk menetapkan harga yang tinggi. Yang ketiga yakni perjanjian penetapan harga, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana penetapan harga adalah praktek di mana pelaku usaha menyepakati harga produk atau jasa yang akan dijual. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktek menetapkan harga yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha karena dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Pendekatan yang digunakan dalam menilik praktek penetapan harga adalah pendekatan ilegal atau approach. Untuk yang selanjutnya ini perjanjian pembagian wilayah, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembagian wilayah adalah perjanjian di mana pelaku usaha sepakat untuk membagi wilayah pemasaran untuk menghindari persaingan langsung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktek pembagian wilayah karena dapat merugikan konsumen dan berakibat kepada eksploitasi
eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup, baik dari segi barang maupun harga. Pendekatan yang digunakan adalah penilik praktek pembagian wilayah adalah pendekatan rule of reason. Kemudian yakni perjanjian Karto, di mana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karto adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Alasan yang dilarang karena menimbulkan ketidakstabilan harga, pembatasan jumlah produksi, sehingga menyebabkan inefisiensi karena menggunakan karton ini menggunakan pendekatan ilegal. Selanjutnya yakni trust. Diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Trust yakni perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseorangan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atas jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan trust yakni menggunakan rule of reason. Selanjutnya yakni perjanjian integrasi vertikal, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Integrasi vertikal adalah proses penggabungan dua atau lebih tahap produksi atau distribusi dalam suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak secara khusus melarang integrasi vertikal, namun praktik integrasi vertikal dapat dianggap sebagai praktik yang persaingan usaha tidak sehat jika merugikan konsumen atau menghambat persaingan. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason. Kemudian perjanjian tertutup, diatur pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang pada pihak tertentu dan tempat tertentu. Hal ini dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang sama dengan pelaku usaha besar. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason. Kemudian perjanjian dengan pihak luar negeri, diatur pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian dengan pihak luar negeri ini, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan yang digunakan adalah rule of reason. Pertanyaan yang keempat yakni jelaskan istilah kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di bawah ini secara definitif pendekatan yang digunakan dan alasan yang dilarang. Untuk kegiatan yang pertama yakni monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana suatu perusahaan atau beberapa perusahaan memiliki kekuasaan yang besar di dalam suatu industri tertentu sehingga dapat mengontrol harga, produksi, dan distribusi barang dan jasa serta distribusi barang dan jasa. Untuk pendekatannya yakni menggunakan bersih ilegal, artinya praktek monopoli dilarang tanpa harus membuktikan adanya dampak negatif pada persaingan. Alasan dilarangnya adalah terjadinya penentuan harga dan kecenderungan untuk menghasilkan mengalokasikan sumber daya yang tidak efisien. Kemudian kegiatan yang kedua yakni monopsoni. Monopsoni sendiri adalah keadaan di mana suatu pembeli atau beberapa pembeli memegang kekuasaan yang besar dalam membeli barang dan atau jasa dari para penjual di pasar. Pendekatan yang digunakan yakni bersih ilegal. Untuk alasan dilarang adalah praktek monopsoni dapat merugikan para penjual karena dapat menurunkan harga yang ditawarkan dan mengurangi volume barang yang dibeli. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi penjual untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah keadaan di mana suatu atau beberapa perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar dalam suatu industri yang dapat menghasilkan keuntungan monopoli. Pendekatan yang digunakan yakni bersih ilegal. Kenapa dilarang? Karena praktek penguasaan pasar dapat mengurangi persaingan
dan merugikan konsumen karena dapat menyebabkan harga naik dan kualitas produk menurun. Selain itu, praktek penguasaan pasar juga dapat mengurangi inovasi dan investasi dalam industri tertentu karena tidak adanya persaingan yang sehat. Kemudian kegiatan selanjutnya ini diskriminasi harga, di mana diskriminasi harga adalah praktek penjualan produk dengan harga yang berbeda kepada konsumen yang seharusnya dikenakan harga yang sama. Pendekatan yang digunakan adalah rule of reason. Alasannya karena praktik diskriminasi harga dapat merugikan konsumen dan mengganggu persaingan yang sehat. Hal ini dapat merugikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya. Kemudian kegiatan selanjutnya yakni dumping. Dumping adalah praktek menjual produk dengan harga yang lebih rendah di pasar asing dibandingkan harga di pasar domestik dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing lokal di pasar asing atau memonopoli pasar asing tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason. Alasannya yakni praktek dumping dapat merugikan produsen lokal dan mengganggu persaingan yang sehat. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Kemudian kegiatan selanjutnya yakni persekongkolan. Persekongkolan adalah praktek kolusi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dalam suatu industri untuk mengontrol harga, produksi, dan distribusi barang dan jasa dengan tujuan untuk memonopoli pasar. Pendekatan yang digunakan yakni bersih ilegal. Alasannya ini kenapa persekongkolan dilarang, yakni menghambat produksi dan akses pemasaran barang dan jasa pelaku usaha bersaingan dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas produk, dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Pertanyaan yang kelima yakni berikan contoh kasus perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang dilarang masing-masing satu. Yang pertama yakni perjanjian oligopoli, yakni dalam kasus Price Coordination Agreement yang dilakukan pada tahun 2017 antara 3 perusahaan produsen yakni PT HM Sampurna, PT Gudang Garam, dan PT Dijarum, di mana dalam perjanjian ini ketiga perusahaan di rokok tersebut sepakat untuk menaikkan harga rokok secara serentak pada Januari 2017. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kenaikan cukai rokok yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal tahun tersebut. Namun, tindakan ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perjanjian ini menghambat persaingan dan menetapkan harga yang tidak wajar bagi konsumen. Kemudian perjanjian kedua yakni oligopoli. Contohnya adalah kasus perjanjian pembelian tertentu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan mengolah ikan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019. Dalam perjanjian itu, perusahaan pengolah ikan sepakat untuk membeli ikan dari nelayan dengan harga yang sangat rendah dan di bawah harga pasar. Hal ini dilakukan karena nelayan di daerah tersebut hanya memiliki sedikit pilihan pembeli dan terpaksa menjual ikan tuna mereka dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan pengolahan ikan tersebut. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perjanjian ini menghambat persaingan dan menetapkan harga yang tidak wajar bagi nelayan. Selain itu, praktek ini juga merugikan nelayan karena mereka tidak dapat memperoleh keuntungan yang wajar dari hasil tangkapan mereka. Penetapan harga selanjutnya yakni terkait perjanjian penetapan harga. Contoh kasusnya yakni PT Yamaha Motor Manufacture dengan PT Astra Honda Motor yang menjual motor skuter Matic 110-125 cc dengan perjanjian penetapan harga. Pembagian wilayah selanjutnya yakni pembagian wilayah. Contohnya yakni kasus pemasok produsen AC yang beroperasi di Indonesia dan Malaysia, yakni Denson dan Soden, di mana Daihatsu dan PT Astra, Daihatsu, Denson, dan Soden mengadakan pertemuan untuk mengatur pembagian pasar atau wilayah untuk pasokan sistem AC mereka. Kedua terlapor tersebut ditemukan bersepakat untuk menghormati pasar masing-masing untuk proyek mobil D80N Ayla di Indonesia dan mobil D87A Pro 2 Axia di Malaysia. Denson mempunyai wilayah penjualan besar di Indonesia dan
Saden mempunyai wilayah penjualan besar di Malaysia. Kemudian perjanjian kartel. Dan contoh kasusnya yakni kartel tiket pesawat ekonomi yang dilakukan oleh 7 maskapai, yakni Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya, Nam Air, Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Hal ini menjadikan lonjakan harga tiket. Hal ini dibuktikan oleh KPPU telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian perjanjian trust, di mana contoh kasusnya yakni yang dilakukan oleh SL Asia dan Indosat Ooredoo atas pembentukan perusahaan gabungan yakni PT One Indonesia Sinergi, di mana perjanjian ini terletak pada price fixing tarif Rp1 per detik diterapkan oleh Indosat dan Rp59 per detik diterapkan oleh SL Asiata. Kemudian perjanjian integrasi vertikal, contoh kasusnya yakni perjanjian dilarang dalam konteks integrasi vertikal di Indonesia adalah kasus yang melibatkan produsen rokok PT HM Sempurna dan PT HM Sempurna Internasional. Dalam kasus ini, PT HM Sempurna Tbk yang merupakan produsen rokok mempunyai kepentingan saham di PT HM Sempurna Internasional yang bergerak di bidang distribusi rokok. Kedua perusahaan ini mempunyai hubungan vertikal di mana PT HM Sempurna memproduksi dan menjual rokok ke PT Sempurna Internasional yang kemudian mendistribusikan produk tersebut. Kemudian perjanjian tertutup, kasusnya yakni contoh kasusnya ini perjanjian dilarang dalam konteks perjanjian tertutup di Indonesia adalah kasus yang melibatkan sejumlah bank di Indonesia yang diduga melakukan praktek kartel dan melibatkan dan penggunaan kartu kredit. Pada tahun 2018, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan bahwa sejumlah bank yang bergabung dalam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia melakukan praktek kartel dalam menerbitkan dan menggunakan kartu kredit. Bank-bank tersebut diduga melakukan perjanjian tertutup untuk membatasi persaingan dan menaikkan biaya bagi nasabah dalam menggunakan kartu kredit. Kemudian yakni perjanjian dengan pihak luar negeri. Contoh kasusnya ini pada tahun 2012, KPU menemukan bahwa 3 perusahaan rokok internasional yakni British American Tobacco, Philips Marico International, dan PT Hanjaya Mandala Sempurna yang saat itu dimiliki oleh Philip Morris melakukan praktek monopoli dalam mengadakan tembakau mentah di Indonesia. Perusahaan diduga dalam melakukan perjanjian dengan petani tembakau di Indonesia untuk membeli seluruh hasil panen mereka, sehingga mengakibatkan petani tembakau lainnya dinyatakan tembakau lainnya tidak memiliki akses yang sama untuk menjual hasil panen mereka ke perusahaan rokok tersebut. Praktik ini dinyatakan pada pasal 11 Undang-Undang 5 tahun 1999. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilarang. Contoh kegiatan yang dilarang yakni monopoli. Pada kasusnya yakni PT Pertamina telah melakukan praktek monopoli dalam pengadaan aftur di bandara-bandara di Indonesia. Padahal ini dilakukan dengan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada maskapai penerbangan yang menggunakan aftur dari Pertamina. Sementara maskapai penerbangan lainnya yang tidak menggunakan aftur perusahaan lain dikenakan biaya yang lebih tinggi. Hal ini KPPU menilai bahwa melanggar pasal 17 tahun 1999, pasal 17 nomor 5 tahun 1999 tentang praktek anti monopoli. Selain itu, KPPU juga menemukan adanya pengaruh dominan PT Pertamina di pasar aftur yang menghambat akses bagi perusahaan lain untuk memasukkan pasar tersebut. Monopoli kasus yang melibatkan PT selanjutnya yakni kegiatan monopsoni. Contoh kasusnya yakni yang dilakukan oleh PT Super Afriya Trijaya sebagai perusahaan yang diduga melakukan praktek monopsoni terhadap supplier produk susu dan minuman non-alkohol. Pada tahun 2019, KPPU menerima laporan dari Asosiasi Industri Susu Indonesia yang menyatakan bahwa Alfamart telah melakukan praktek monopsoni dengan meminta diskon yang tinggi dari supplier produk susu dan minuman non-alkohol. Praktek ini menyebabkan supplier sulit untuk menjual produk ke toko-toko modern lainnya dan memaksa mereka untuk memberikan diskon yang tinggi kepada Alfamart. Kemudian yakni kegiatan penguasaan pasar, di mana contoh kasusnya yakni melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai perusahaan yang diduga melakukan praktek penguasaan pasar dalam industri mie instan.
Pada tahun 2018, KPPU menerima laporan dari PT Indo Beras Unggul yang menyatakan bahwa Indofood telah melakukan praktek penguasaan pasar dengan menjual mie instan dengan harga yang sangat rendah dan penguasaan pangsa pasar yang besar. Praktek ini mengakibatkan para pesaing sulit untuk bersaing dan memasukkan pasar mie instan. Kemudian, kegiatan diskriminasi harga. Contoh kasusnya ini melibatkan PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang penerbangannya diduga melakukan praktek diskriminasi harga terhadap para agen perjalanan. Pada tahun 2018, KPPU menerima laporan dari Asosiasi Agen Perjalanan Indonesia yang menyatakan bahwa Garuda Indonesia telah melakukan praktek diskriminasi harga dengan menawarkan harga tiket pesawat yang lebih murah melalui situs web Garuda Indonesia daripada melalui agen perjalanan. Hal ini membuat agen perjalanan kesulitan untuk bersaing dan memperoleh keuntungan yang adil. Kemudian dumping, kasusnya yakni impor gula rafinasi yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, Indonesia mengimpor gula rafinasi dari India dan Australia dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan harga gula lokal. Hal ini menyebabkan para petani gula di Indonesia mengalami kerugian yang signifikan. Kemudian pemerintah di Indonesia melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa impor gula tersebut dilakukan dengan praktek dumping, yaitu menjual barang di pasar asing dengan harga yang lebih rendah daripada harganya di pasar domestik. Praktek dumping ini melanggar aturan anti-dumping yang ada di Indonesia, merugikan perlakuan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap impor gula rafinasi dari India dan Australia untuk melindungi industri gula dalam negeri. Kemudian selanjutnya ini persengkokolan. Contoh kasusnya yakni kasus perusahaan oli yang melibatkan beberapa perusahaan oli di Indonesia pada tahun 2019. Dalam kasus ini, beberapa perusahaan oli di Indonesia diduga melakukan persekongkolan dengan membuat kesepakatan untuk menaikkan harga jual bahan bakar minyak, terutama premium dan solar secara bersamaan. Praktek ini melanggar aturan anti-monopoli perusahaan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Ini merugikan konsumen. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan bersama Komisi KPPU melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti yang cukup untuk memastikan adanya persekongkolan dalam kasus ini. Pertanyaan yang ke-6 yakni jelaskan mengapa hukum persaingan usaha penting untuk dipelajari. Hukum persaingan usaha merupakan kumpulan peraturan dan regulasi yang dirancang untuk mempromosikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen serta pelaku bisnis dari perilaku yang merugikan dalam pasar. Pentingnya untuk pelajari hukum persaingan usaha yakni yang pertama, untuk melindungi konsumen. Hukum persaingan usaha sendiri bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek bisnis yang merugikan seperti harga yang tidak wajar, manipulasi pasar. Dengan memahami hukum persaingan usaha, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan merasa lebih percaya diri pada melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Kemudian yang kedua yakni mendorong inovasi dan persaingan sehat. Hukum persaingan usaha sendiri dapat mendorong persaingan sehat antara perusahaan dan mendorong inovasi. Hal ini dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih efisien untuk konsumen. Kemudian, melindungi hak-hak pemilik usaha. Hukum persaingan usaha juga melindungi pemilik usaha kecil dari praktek bisnis yang tidak adil atau merugikan dari perusahaan besar. Dengan memahami hukum persaingan usaha, pemilik usaha dapat melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh persaingan yang tidak sehat. Kemudian meningkatkan efisiensi pasar. Hukum persaingan usaha dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan memastikan bahwa perusahaan mengoperasikan bisnis mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi tentunya. Hukum persaingan usaha juga penting dalam menjaga stabilitas ekonomi karena mencegah terjadinya praktek-praktek bisnis yang merugikan yang dapat menyebabkan kerugian bagi ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami hukum persaingan usaha, pelaku bisnis dapat menghindari pelanggaran dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang adil dan transparan. Oleh karena itu, mempelajari hukum persaingan usaha sangat penting bagi semua pelaku bisnis dan konsumen itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurangnya. Sekian dari saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.